Ya, kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Kalimat mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Bahasanya kan indah. Mereka pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Kalimatnya indah. Istri-istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian itu adalah pakaian-pakaian mereka. Maksudnya adalah kalau berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Hasan, Qatadah, Sudi, Muqatil bin Hayyan, yakni maksudnya adalah sakana lakum wa antum sakana lakuna. Mereka adalah sumber ketenangan itu untuk kalian dan kalian adalah sumber ketenangan bagi mereka. Sampean bojo, duwe bojo, kudune bojone jenengan jadi ketenangan untuk antum dan antum jadi ketenangan untuk dia. Kalau kemudian itu tidak terjadi, berarti bukan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mulanya anak istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Aja diwalik, rumahku adalah nerakaku. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bojone sampean ketenangan untuk jenengan dan jenengan juga ketenangan untuk mereka. Main tenang banget mungkin kayaknya aku lebih siji. Tenang banget ya. Ini kalau menurut Ibnu Abbas. Kemudian qala Rabi bin Anas berkata, yang dimaksud dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Maksudnya adalah hunna lihafun, mereka adalah selimut untuk kalian dan kalian adalah selimut untuk mereka. Bahasa yang digunakan oleh Rabi bin Anas, mereka adalah selimut untuk kalian dan kalian adalah selimut untuk mereka. Kalau kemudian kita terjemahkan makna itu cukup luas dalam penerjemahannya. Kan ya? Suatu saat kemudian kalau seandainya kita terjemahkan dengan bahasa yang kemudian kita bahasakan dengan bahasa yang mungkin mengarah kepada penerjemahan itu cukup luas. Karena kalimat selimut kita ketahui tujuannya adalah untuk menutup. Suatu saat kemudian menghangatkan. Suatu saat kadang-kadang perlu kemudian untuk dilepaskan sesaat. Kan seperti itu. Tapi suatu saat kemudian kita akan merindukan selimut itu. Mungkin tatkala selimut itu jauh. Ini yang perlu dipahami untuk kita semuanya. Kemudian berikutnya. Kemudian wahasilluhu, maka kesimpulannya adalah anna rajula, sesungguhnya seorang suami dan istri, untuk tiap-tiap mereka berdua yukhallitu, yaitu bercampur satu dengan yang lainnya. Maksud dari kalimat hunna libasul lakum bangtun libasul lahuna menurut Ibnu Katsir, kesimpulannya adalah suami istri menunjukkan bolehnya bercampur, bolehnya saling menyentuh, bolehnya saling kemudian berjima, dan kemudian sesuai dengan apa yang kemudian diringankan untuk mereka, yaitu untuk bersetubuh pada saat bilangan malam di bulan Ramadan. Berarti kalimat itu menunjukkan sekaligus yaitu keringanan dari Allah untuk seorang suami boleh kemudian mereka berjima pada bulan Ramadan pada malamnya. Tujuannya apa? Agar mereka semuanya tidak merasa berat. Dan agar mereka para kaum laki-laki pada bulan Ramadan tidak berbuat dosa. Tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rukhsah supaya kaum muslimin terutama kaum laki-laki tidak banyak berbuat dosa. Kemudian juga tidak merasa berat. Wong bendina nyanding bulan Ramadan ya, 1 bulan. Artinya ini membutuhkan bagi seorang laki-laki otomatis kita membutuhkan suatu kali kemudian kita perlu untuk mendatangi istri-istri kita. Makanya dalam hadis Rasul disebutkan kalau seorang istri kemudian didatangi suami maka disuruh untuk tidak boleh menolak. Kalau dia menolak maka dilaknati malaikat sampai pagi, atau dalam hadis yang lain sampai laki-laki itu ridho. Bahkan sekalipun kalau dalam hadis yang lain sekalipun dia lagi masak di dapur. Tapi ingat kompornya dipateni gitu. Kalau dalam hadis yang lain gitu. Artinya ini memang ibadah yang perlu kita pahami. Kita bukan berbicara sesuatu yang sifatnya tabu, tapi itu adalah berbicara masalah aspek di dalam Islam, dan itu penting bagi kehidupan kaum muslimin, terutama bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan terkait masalah itu. Dan berikutnya, qala as-Sa'ir berkata, yaitu seorang penyair. Berkata seorang penyair,
Idza ma'adjingu sana jidaha, kalimatnya. Bila mana teman tidur melipatkan lehernya, kalimatnya ini syair. Bila mana teman tidur melipatkan lehernya, kalimatnya gitu. Tadangat berarti dia mengajak. Fakanat, maka jadilah alaihi libasa, maka jadilah dia istrimu, yaitu pakaian untukmu. Kalimatnya menurut penyair Arab, kalau seandainya dia mulai kemudian melipatkan lehernya, itu tandanya dia mengajak, maka jadilah dia adalah yaitu pakaianmu. Ki khusus gowong yang sudah berkeluarga, nek bujang ora iki. Kayak cuma iki kalimatnya. Kalau bujang, idza madajingu sana amaniya. Tatkala seorang pemuda tidur berteman angan-angan, maka hendaklah dengan segera sewajia, yaitu hendaklah mereka bersegera untuk menikah. Kayak khusus gue bujang. Nek bujang wis turune ngitungi usuk tok lagi ya. Kita nek kon cepet-cepet bojo. Ya gitu. Kalau kaum laki, kalau yang sudah punya suami seperti ini, udah anak itu nyanding. Tapi kalau kaum laki-laki yang masih pemuda, bujangan, sering dia yaitu tatkala yaitu teman tidurnya yaitu angan-angan. Maksudnya sering ngitungi usuk. Gitu. Nek wis kayak gue, ki kon cepet-cepet bojo. Ini kalau menurut penyair Arab begitu. Kemudian berikutnya, wa kana sababun nuzul, maka adalah sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan di hadis yang dulu, pada hadis Mu'ad yang panjang. Di antaranya yang qala berkata Abu Ishaq dari Bara bin Azib, qala berkata Bara bin Azib, kana ashabun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulu, yaitu seorang laki-laki yang berpuasa. Jadi zaman dulu sahabat-sahabat Rasulullah masuk di bulan Ramadan, mereka kemudian berpuasa. Fanama qabla ayyuftira, dan ada salah seorang sahabat Nabi yang tidur sebelum dia berbuka. Karena saking lelahnya dia tidur sebelum berbuka. Lantas kemudian lam yakul lam misliha, kemudian dia padahal belum makan, belum berbuka sih. Lantas kemudian maka hal itu tidak boleh tatkala kemudian dia bangun makan waudi. Karena wis ngliwati waktu isya. Dan dia harus makan lagi ngesuk ngenteni maghrib maning. Kan masih berat, kan atuh. Coba bayangkan saja suatu saat jenengan lagi ngenten-ngenteni, mungkin dimungkinkan dia bekerja di ladang mungkin. Atau bekerja di mungkin pekerjaan yang sifatnya berat sehingga lelah menimpa. Suatu saat begitu masuk jam 5 hendak mau menjelang maghrib, dia lelah. Kemudian lelahnya itu mengalahkannya sampai laparnya hilang, kemudian tertidur. Begitu bangun 9:30 dia belum buka. Maka yang seperti itu tidak boleh makan. Entuk mangane maning esuk ngenteni maghrib. Coba bayangkan. Wah, ini kalau dulu gitu. Gitu. Dulu gitu. Kemudian wayan Qais, dan sesungguhnya Qais bin Sirmah, ada sahabat Nabi jenengane Qais bin Sirmah. Al-Ansar, dia adalah sahabat Ansar. Karena soima, dia pernah puasa di bulan Ramadan. Karena yaumuhu, dan pernah di siang hari dia pekerjaannya adalah yaitu bekerja untuk mengurusi di lahan atau di ladang. Anak sahabat Nabi jenengane Qais bin Sirmah. Dia aktivitas seharinya kalau di siang hari dia bekerja di ladang, artinya menunjukkan dia bekerja keras. Deweke kan panas-panas bekerja di ladang. Ini kan menunjukkan hal yang dimana pada saat bulan Ramadan ia harus memiliki porsi untuk memiliki power yang lebih banyak. Karena dia pekerjaannya adalah sifatnya bekerja keras. Beda sih kemudian bekerja yang mungkin di dalam ruangan. Kemudian berikutnya, tatkala kemudian dia demikian, falamma hadara ifdharu, tatkala kemudian tiba waktu berbuka, maka dia kemudian mendatangi istrinya. Begitu kemudian tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya kemudian berkata kepada istrinya, hal ngindak ta'am,
apakah kemudian wahai istriku engkau memiliki makanan untuk berbuka pada hari ini? Apa jawabnya istrinya? Qalat, la, tidak. Ini menunjukkan pula sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang sederhana. Sehingga pada saat itu Sirmah, Qais bin Sirmah, tatkala masuk dia itu pada posisi buka puasa, datang kepada istrinya kemudian bertanya, hal ngindaka ta'am? Apa kemudian di sisimu memiliki makanan? Dijawablah, tidak. Bayangkan kalau antum-antum yang pada posisi kemudian Qais bin Sirmah, Bu, Mi, ada makanan enggak untuk berbuka? Dijawab, la. Wah, jenengan pusing. Itu. Inilah kemudian kata istrinya, karena istrinya adalah penyayang kepada suaminya, dia berkata, walakina antaliku, akan tetapi wahai suamiku, tunggulah, aku pergi dulu sebentar. Fa'adlibul laka, aku akan carikan makanan berbuka untukmu. Kata istrinya, ya sudah, tunggulah sebentar wahai suamiku, nanti kemudian aku pergi sebentar untuk mencari makanan untuk berbuka untukmu. Saking mana yang bojone? Ki bojo sing langka. Sing langka. Nek bojo siki, Bu, Mi, ada makanan ndak Mi? Ndak ada. Mana aku lihat sampai ngulai duit orang mau pakai kan. Iya kan? Ini istri-istri sekarang sampean rumah sangat duit ora ya kan? Ini kan. Tapi kalau dia enggak. Apa ya katanya? Walakin antaliku, sungguh sekali-kali tunggulah wahai suamiku sebentar. Nanti aku akan carikan makanan berbuka untukmu. Lantas kemudian faghallabathu 'ainuhu fanama. Akan tetapi tatkala istrinya pergi hendak mencari makanan berbuka untuk suaminya itu, yaitu Qais bin Sirmah, lantas lelahnya pada posisi untuk Qais bin Sirmah kemudian mengalahkan tubuhnya. Artinya kemudian dia sangat lelah kemudian tertidur. Pas posisi bojone lunga mau mencari makanan untuk berbuka, Sirmah, Qais bin Sirmah, dia lelah. Lelah dan berpayah-payah tubuhnya karena mungkin yaitu diantaranya yaitu berpuasa di bulan Ramadan pada saat itu. Dan kemudian juga dia adalah yang sifatnya seorang laki-laki yang bertanggung jawab, sehingga dengan kedua tangannya, keringatnya, daya upayanya, ia upayakan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menafkahi istrinya. Sehingga kemudian dia lelah, kemudian tertidur. Kemudian dia tertidur. Lantas tatkala kemudian dia tertidur, faja'at imra'atuhu, kemudian datang kembali istrinya. Istrinya pulang. Lantas kemudian istrinya pulang. Lantas kemudian istrinya melihat suaminya itu telah tidur. Kemudian istrinya berkata, khaybatul laka, anamta, katanya. Wahai suamiku, alangkah kecewamu, katanya. Alangkah engkau kecewa wahai suamiku. Sesungguhnya malah kemudian kau tertidur. Ini juga menunjukkan sayangnya. Tidak dibangunkan dia karena saking sayangnya. Mungkin dia memahami, oh iya suamiku sangat lelah. Sehingga dia berkata, alangkah kecewanya engkau wahai suamiku, dan sungguh engkau telah tertidur pulas. Kemudian berikutnya, falamma intassafa, akhirnya Sirmah dan istrinya itu tidur dan tidak bangun. Artinya kemudian dia harus nanti makannya lagi menunggu maghrib hari besok, ya enggak? Lantas kemudian itasafan nahar, maka tatkala kemudian di hari siangnya dia nampak huzzi alaihi, pingsan. Awan-awan Sirmah pingsan. Maklumlah pada saat posisi sore kemudian mau berbuka setelah siangnya bekerja, tidak ada makanan. Tatkala kemudian dicarikan makanan dia tertidur. Istrinya kasihan sampai kemudian mereka terlelap semuanya, kecuali bangun untuk melakukan sholat yang wajib. Dan kemudian setelah itu di siang harinya dia harus kembali bekerja. Begitu bekerja akhirnya kemudian dia jatuh pingsan. Setelah kemudian dia pingsan, fadakara dzalik, kemudian siuman, dan kemudian Sirmah, Qais bin Sirmah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya. Wahai Rasulullah, hari kemarin begitu kemudian waktu berbuka tiba, aku kemudian datangi istriku. Kemudian aku tanya kepada istriku, apakah engkau memiliki makanan untuk berbuka? Istriku kemudian menjawab, tidak.
kemudian dia mencarikan makanan berbuka untukku, tapi kemudian tatkala istriku pergi mencari makanan berbuka untukku, ternyata aku merasa lelah dan kemudian aku tertidur. Sampai kemudian kau dapati itu siang hari ini aku masih berpuasa, dan kemudian aku sangat lelah dan kemudian aku jatuh pingsan. Maka kemudian setelah itu wa nazalat hadhil ayah, maka kemudian turunlah ayat ini. Nah, ayat ini nanti kemudian hukum puasanya sebagaimana yang ada pada puasa yang kita rasakan hari ini.